Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Verse of the Day, hari Jumat 7 November 2025. Mari kita memulai dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, syukur bagimu ya Allah atas segala berkat-Mu pagi ini. Bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan saat ini. Tolong kami untuk fokus menerima firman Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bersabdalah kepada kami ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam pertama Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya melayani seorang ibu penderita kanker payudara. Sebelum kami berdoa bersama ibu itu, dia bersaksi kepada saya bahwa dia bersyukur Tuhan izinkan mengalami sakit yang ia derita. Karena melalui sakit itulah dia dapat merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan yang lebih mencengangkan saya, sejak awal pelayanan kepada ibu itu, ketika saya menanyakan hasil pemeriksaan awal, ibu itu menjawab, "Puji Tuhan saya kanker, Ibu Pendeta." Karena kami hanya berkomunikasi melalui telepon, saya berpikir saat itu saya salah mendengar apa yang dia katakan. Karena itu saya bertanya kembali, "Bagaimana, Bu?" Dan kembali dia menjawab saya, "Puji Tuhan, saya kanker." Wow, luar biasa. Rasanya dalam pengalaman menjadi seorang pendeta, baru kali ini saya mendengar ada jemaat yang berkata, "Puji Tuhan, saya kanker." Yang banyak kali saya dengar adalah, "Puji Tuhan, saya dipercayakan sebuah jabatan di tempat kerja saya. Puji Tuhan, anak saya berhasil lulus kuliah. Puji Tuhan, kami sudah tiba dengan selamat. Puji Tuhan atas berkat setahun usia yang Tuhan anugerahkan. Puji Tuhan, saya sudah sembuh dari sakit. Puji Tuhan, acara pernikahan anak-anak saya dapat berjalan dengan baik." Itu semua terdengar biasa. Memuji Tuhan saat berhasil, saat sukacita, saat bahagia, itu biasa. Tetapi memuji Tuhan di saat berada pada titik terendah dalam hidup kita, itu luar biasa. Dan itulah yang namanya bersyukur dalam segala hal. Sebagaimana ayat hari ini berkata, "Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Perhatikan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itu adalah kehendak Allah bagi kamu. Artinya jelas Bapak Ibu Saudara, Allah yang menghendaki kita bersyukur dalam segala hal. Karena ucapan syukur itu mendatangkan sukacita bagi kita, apapun keadaan kita. Tuhan ingin kita selalu bersukacita dalam segala keadaan. Karena itu, kita diajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ibu yang saya ceritakan tadi benar-benar mengalami sukacita dari Tuhan. Ia menjalani pengobatannya dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar-benar ia rasakan. Dan saat ini ia berada dalam keadaan yang sangat sehat. Tidak kurang suatu apapun. Semua berawal dari belajar bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini,
Mari sama-sama belajar bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sadar Bapa, tidak mudah bagi kami untuk bersyukur dalam segala hal. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melakukannya. Dan kami ingin melakukannya, karena itu adalah kehendak-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami bersyukur dalam segala hal, sukacita dari Tuhan itu menjadi bagian kami, apapun kondisi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berserah dalam pimpinan-Mu, kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.